Membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sahabat UMV bertemu kembali di Al-Quran Braille Official. Harapan kami sahabat bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari setiap tayangan kami. Yuk kita simak video berikut ini. Nah, Umi, ternyata lumayan sulit untuk mempelajari Al-Quran Braille ya Umi. Soalnya berarti satu misalnya alif itu ada kode tersendiri sampai huruf hijaiyah terakhir ya, berarti beda-beda ya Umi? Beda-beda. Sebenarnya tidak ada yang sulit ketika kita pertama isti'anah sama Allah, minta pertolongan agar kita dimudahkan, kemudian serius dalam belajar, menggunakan waktu dengan baik. Insya Allah tidak ada yang sulit, karena ya sama saja, pada dasarnya sama saja belajar Al-Quran Braille dengan Al-Quran biasa. Ya, maksudnya bukan ya Al-Quran biasa sebenarnya ya. Al-Quran pada umumnya. Al-Quran yang bisa dibaca oleh teman-teman yang mempunyai penglihatan. Itu sama saja sih sebenarnya. Sama saja. Cuman bukan cara penulisan, bentuk penulisan. Bentuknya. Iya. Karena ini kan bentuknya timbul seperti ini. Iya. Mengerti Umi. Iya. Nah, Umi kan tadi sudah menjelaskan tentang pertama-tama apa yang harus dikuasai bagi seseorang yang ingin belajar Al-Quran Braille. Berarti itu dari huruf hijaiyah ya Umi sampai huruf mohon maaf Umi, abjadiyah dan hijaiyah. Iya, betul. Nah, kalau proses Umi kan tentunya kalau membaca Al-Quran itu harus ada yang namanya makhrajil huruf, betul? Oh betul sekali. Bagaimana cara Umi untuk belajar makhrajil huruf tersebut Umi? Iya, tentu saja yang harus kita lakukan adalah talaqi dengan guru. Ya. Waktu saya kecil, nih banyak guru-guru saya, teman-teman tunanetra ya, beliau masih hidup sekarang alhamdulillah, semoga beliau Allah sehatkan. Amin. Dan dulu di masa tahun 84-85 waktu itu saya SD ya, dan saya bergabung dengan teman-teman SMP baca Quran, dan saya paling kecil itu selalu dibikin terakhir gitu karena saya paling kecil. Al-Quran dulu Braille itu rebutan. Iya. Jadi masih susah ya Umi ya? Susah sekali. Mushafnya nggak sebanyak sekarang, alhamdulillah. Sekarang teman-teman tunanetra sudah bisa menikmati membaca Al-Quran dengan tidak berebut. Dulu saya kalau baca Quran itu bawa talak gitu ya, biar nggak terlalu sepet, kan tangan kita basah ya. Ketika membaca tangan kita basah, yang dipergunakan adalah braillon. Braillon itu adalah plastik ya. Nah, saya paling terakhir ya, karena paling kecil otomatis sudah basah duluan ya. Nah, jadi Umi mengakalinya itu dengan membawa bedak biar licin gitu lah maksudnya. Talak gitu ya. Ya, kemudian tentang belajar makhorijil huruf itu sendiri, ya memang saya banyak guru ya. Banyak guru. Guru saya selain dari kalangan tunanetra sendiri, ketika saya libur sekolah dulu libur panjang tuh kan sebulan ya. Oh, sebulan lama. Iya, sebulan. Makanya saya pergunakan untuk sanlat. Kalau sekarang sanlat. Pesantren kilat ya, Umi betul. Ya? Nah, saya di pesantren terdekat di Ciamis, karena saya orang Ciamis. Di pesantren Budi Harja Cikoneng, dipimpin oleh Ustaz Komar Al-Zawhari rahimahullah. Beliau sudah meninggal sekarang, semoga Allah mengampuni, merahmati. Waktu itu saya teringat belajar surah Ali Imran ayat 130 ya. Kan di situ ada kalimat al-dhafa ya.
Oh, iya. Nah, waktu itu saya mengucapkan huruf dhad dengan salah ya, mantul. Mantul. Iya, mantul. Beberapa kali dibetulkan, ternyata masih mantul terus. Saya sampai nangis waktu itu. Karena sudah berkali-kali kok tidak bisa-bisa gitu. Padahal secara pendengaran, oh iya, dhad itu harus begitu suaranya. Tapi saya memang karena tidak melihat gerakan bibir guru, hanya mengandalkan pendengaran, jadi ya susah, kurang connect gitu, iya, kurang paham, connect. paham. Akhirnya pencarian saya dengan huruf dhad itu selama 15 tahun. Oh, 15 tahun Iya, ya, Umi? dari Lama. lama sekali, dari usia saya 15 tahun saya menemukan cara atau teori membunyikan huruf dhad itu dari seorang guru. Pertama dari guru tunanetra juga, kemudian dari guru awas, alhamdulillah dari Mesir, karena saya juga suka ikut halakoh ya, halakoh online. Ustazah Maryam hafizahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Amin. Kemudian ditemukan teorinya. Nah, di kitab Al-Jazari ditemukan teori bahwa huruf dhad itu adalah dengan menempelkan sisi lidah ke geraham atas gitu ya, baik kiri ataupun kanan ataupun dua-duanya. Nah, karena yang tidak melihat ya perlu teori dengan semacam teknik ya, Umi, oh ya? iya, seperti untuk itu. lebih mudah mempelajarinya. Betul, betul, Oke. betul. Seperti itu. Nah, Umi, untuk hukum bacaan di dalam Al-Quran Braille itu sama dengan hukum bacaan yang ada pada Al-Quran pada umumnya enggak, Umi? Oh, sama. Oh, sama. Sama. Tidak ada perbedaan? Tidak ada. Karena Al-Quran, kalimatnya yang tercetak dalam Al-Quran Braille pun sama seperti kalimat-kalimat yang tercetak di mushaf-mushaf pada umumnya. Contohnya kayak tadi ya, kayak tadi. Tadi saya baca Al-Baqarah ya, misalnya di dzalika itu ada mad tabi'i ya. La raiba, di sini di la jadi kalimat tabi'i sama itu seperti itu. Raiba, di raib itu ada lain. Sama. Kemudian ada waqaf mu'anaqah juga ya. Ada waqaf mu'anaqah sama. Kita bisa berhenti di fi ya atau di raib. Itu ada sama. Ternyata proses belajar Umi cukup lama ya, mungkin sampai sekarang juga Umi masih belajar. Oh masih. Alhamdulillah. Saya masih belajar dengan Ustazah Santi Kamilia hafizahullah ta'ala, bersama Ustaz Hasan Ahmad MZ, maaf. Juga dengan guru-guru lain saya masih belajar juga. Baik, untuk para sahabat yang ada di rumah, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan untuk mempelajari Al-Quran Braille. Nah, Umi, ada sedikit kata-kata motivasi nggak sih buat para pendengar di rumah nih, biar mereka itu nggak cepet putus asa, nggak cepet ngeluh, nggak cepet kok nggak bisa-bisa, kok susah. Boleh, Umi? Iya, baik. Belajar itu adalah kewajiban bagi setiap muslim ya. Soal bisa, hasil itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting niat kita lurus di dalam belajar karena Allah, untuk menghilangkan kejahilan pada diri kita dan pada diri orang lain. Kemudian mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar di dalam belajar kita mendapatkan rahmatnya ya. Kemudian serius ya, gunakan waktu dengan baik ya, bersegera dalam belajar, apabila ada kesempatan jangan disia-siakan. Nah, kemudian apabila teman-teman sudah belajar tapi sampai sekarang belum bisa, jangan kecil hati ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menilai apa yang kita kerjakan. Kata Rasulullah SAW,
al-mahiru bil Qur'ani ma'a safarati kiramil bararah. Kemudian alladzi yata'taru wa huwa syaqqul lahu ajrun. Barang siapa yang mahir di dalam membaca Al-Qur'an maka akan bersama para malaikat yang mulia, dan apabila membacanya terbata-bata maka akan mendapatkan 2 pahala, yakni pahala dari belajar dan pahala dari kesulitan yang dia alami. Jadi walaupun sampai sekarang belum bisa, padahal belajar sudah keras, insya Allah akan Allah hargai ya. Dan apabila dari proses tersebut kita masih ada kesalahan di dalam membaca Al-Quran, insya Allah tergolong muhsin ma'dzur ya. Kesalahan yang Allah maafkan. Jadi belajar terus, isti'anah kepada Allah, sungguh-sungguh, dan gunakan waktu dengan baik. Oke, baik Umi, terima kasih atas ilmu dan waktunya untuk hari ini. Semoga Umi sehat selalu ya Umi. Amin. Agar bisa menyampaikan ilmu yang lebih banyak tentunya, membangun motivasi untuk anak-anak muda zaman sekarang juga ya Umi ya. Iya. Amin. Insya Allah ya Umi ya. Insya Allah. Baik para sahabat Al-Quran Braille Official, semoga podcast hari ini bisa menginspirasi dan mengedukasi untuk para sahabat yang ada di rumah. Saya Yuyun Yuningsih, jangan lupa untuk terus pantengin konten kita ya Umi ya. Ini termasuk untuk konten yang rutin ya Umi ya? Insya Allah. Untuk memberikan edukasi kepada para sahabat Al-Quran Braille Official. Baik sahabat, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya ya. Iya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.